Kita mulai ngapain nih? Yang pertama, Ante kenalan dulu Ante namanya. Ya. Berarti formal kita lagi ini. Formal. Ya. Nama Beatrix Berlina. Kerjaan di jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Padang. Gitu. Kita mulai Ante. Jadi pertama kakak mau nanya tentang pekerjaan Ante. Kan Ante kerja di jaksa. Kalau untuk deskripsi pekerjaannya ini tentang Ante pulang jam berapa kira-kira kalau misalkan kerja di kejaksaan. Oh gitu. Pada dasarnya kita masuk tuh jam 8 pagi itu udah paling pas, lewat dari situ otomatis karena absen sekarang langsung online gitu ya. Kalau lewat jam 8 tuh udah kena potong lah gitu. Jadi biasanya kita kalau jam 8 pagi itu menyelesaikan administrasi kantor lah dulu. Mengetik dakwaan, tuntutan, meneliti berkas. Kalau ada serah terima perkara dari tersangka dan barang bukti dari polisi dan kejaksaan, kita terima. Cuman biasa untuk kerja di Padang tuh jadwalnya Senin sama Kamis untuk serah terima tersangka dan barang bukti dari polisi kejaksaan. Nah kemudian kira-kira jam 11 tuh kita udah persiapan untuk mau pergi sidang ke Pengadilan Negeri Padang. Kalau ada jadwal jadwal sidangnya saksi atau pemeriksaan terdakwa, kita harus menyiapkan barang bukti dulu. Kita hubungi petugas barang bukti, kita ambil barang buktinya, isi daftarnya gitu, baru berangkat ke persidangan. Nah yang namanya sidang ini kan nggak langsung kita duluan gitu ya, ada antriannya juga gitu. Jadi sidangnya sih nggak lama, cuman antriannya yang bikin lama. Kalau cepat kelar ya jam 3 sore udah selesai. Tapi kalau jadwal sidang pada hari itu misalnya tahanan ada 100 lebih gitu kan, bisa-bisa ya kita pulang malam gitu. Apalagi untuk misalnya jaksa tindak pidana khusus yang menangani perkara korupsi, itu baru hari Kamis kemarin pulangnya jam 1:30 malam baru kelar. Karena pemeriksaan saksi lama, karena juga pakai pengacara gitu kan, jadi pasti saling adu argumen. Ya udah, dan biasanya pemeriksaan saksinya juga satu persatu dilakukan. Jadi kayak untuk tindak pidana korupsi itu bisa pulang malam, pulang pagi. Baru 2 hari kemarin, hari-hari Kamis kemarin pada pulang jam 1:30 pagi baru kelar. Gitulah, tergantung kondisi di pengadilan. Terus kira-kira udah berapa lama Ante kerja di kejaksaan? Masuknya waktu itu CPNS 2005. Habis itu ikut tes jaksa di tes yang ketiga kali baru lulus di tahun 2009. Berarti udah berapa tuh? 16 tahunan lah kurang lebih. Habis itu lulus tes jaksa, itulah penempatan di mana-mana gitu. Awal jaksa penempatan pertamanya itu di Simpang 4, Kejaksaan Negeri Simpang 4, Pasaman Barat. Habis itu pindah ke Badan Diklat Kejaksaan Agung. Habis Kejaksaan Agung 2 tahun baru pindah ke Kejaksaan Negeri Padang sampai sekarang. Gitu. Jabatannya tetap jaksa fungsional. Jadi dengan selama itu Ante kerja, kira-kira Ante ada nggak ngerasa bosan atau capek dengan kerjaan Ante itu? Sering. Sering, karena yang dihadapi itu kan istilahnya kita ketemunya sama orang-orang yang bermasalah gitu kan, dan
masalah ini yang harus kita hadapi itu keluarga orang-orang bermasalah ini. Mereka kadang kan nggak ngerti itu. Jadi untuk memberikan pengertian ke mereka itulah kadang-kadang kita harus tetap menjaga bahasa kita, jangan sampai terpancing emosi, tutur kata juga bagus gitu. Karena kalau salah-salah ucap, salah-salah apa kan nama instansi kita yang kebawa-bawa nanti gitu. Nah, kadang-kadang yang bikin capeknya ya di situ ngejelasinnya tapi nggak paham-paham gitu. Kalau bosan ya kadang bosan juga, tapi gimana lah, tanggung jawab, udah jodohnya kerjaannya di situ kan. Nah kan nanti udah tahu tuh kalau misalkan jadi kejaksanya nanti bakal kadang bosan, kadang capek. Kenapa nanti tetap milih, alasan nanti milih tetap jadi kejaksaan? Karena kita pada saat menerima jabatan tersebut sesuai pendidikan tuh kita udah disumpah, disumpah harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai jaksa itu, bertanggung jawab sama yang di atas gitu kan. Nah, dan untuk bentuk rasa tanggung jawab dan rasa syukur kita terhadap kinerja kita tetap harus dijalani gitu. Selanjutnya, kalau untuk di bagian kejaksaan ini, skill yang dibutuhkan untuk orang yang mau masuk kejaksaan tuh kira-kira apa? Kalau untuk masuk kejaksaan, yang jelas tuh dia harus menguasai yang namanya undang-undang atau KUHP atau KUHAP gitu kan. Karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut, kita dianggap tahu dengan undang-undang itu sendiri gitu. Jadi pada saat nanti kita berargumentasi di persidangan, kita punya dasar gitu. Setiap apa yang kita sampaikan, ini loh dasar hukumnya gitu. Jadi kita punya pegangan untuk berargumentasi di persidangan gitu. Karena kan tugas kita jaksa ini kan meyakinkan hakim, ini loh orangnya melakukan tindak pidana, ini loh barang buktinya, ini loh pasal yang didakwakan. Bagaimana kita membuktikannya di persidangan? Itulah kita harus menguasai unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan itu gitu. Banyak juga undang-undang di luar KUHP yang harus kita pelajari, kayak undang-undang narkotika, undang-undang perlindungan anak, undang-undang lalu lintas gitu kan. Dan kita harus menguasai undang-undang tersebut agar tidak salah menerapkan pasal atau menerapkan orang yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut. Gitu kakak. Kira-kira jenjang karir yang tersedia di kejaksaan itu apa-apa aja tuh? Dia ada dua pilihan, jaksa fungsional sama struktural gitu kan. Tergantung kita memilih apa. Rata-rata biasanya kalau yang pegawai kejaksaan yang laki-laki atau jaksa laki-laki biasanya mereka memilih jenjang karir struktural gitu. Diawali dengan kasupsi atau kaur gitu kan. Nanti setelah bertugas sekian lama naik jenjang karirnya jadi kasih. Nanti kasih naik lagi jenjang karirnya jadi kajari, setiap lama bertugas, diklat dan segala macam, naik lagi jenjang karirnya jadi itu koordinator, asisten, sampai nanti ke puncaknya gitu. Kalau itu yang struktural, kalau yang fungsional ya nggak ada jenjang karir sih, cuman melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai jaksa aja gitu. Walaupun pangkatnya udah tinggi, tetap dia cuma fungsional, nggak megang jabatan apa-apa gitu. Rata-rata kalau cewek biasanya milih fungsional aja, karena salah satu syarat untuk struktural itu harus pindah-pindah, nggak bisa stay sekian tahun di satu tempat gitu.
Bisa jadi dalam 2 tahun di Kejaksaan Negeri Padang, nanti keluar SK-nya lagi, dia megang jabatan apa, pindah lagi ke Kalimantan, tidak di Kalimantan, bisa pindah lagi ke Aceh atau kemana gitu. Itu kalau yang jenjang karirnya yang struktural gitu. Kira-kira kalau untuk pindah-pindah itu bakal ada ditugaskan ke luar negeri nggak tuh? Ada di Kejaksaan Agung ada namanya bagian Biro Hukum. Nah, di situ tuh di bidang ini nih nanti misalnya kerjasama sama apa kayak buat beasiswa ada di Belanda, ada yang di Australia juga gitu. Kadang bikin MOU tentang apa gitu, kayak kemarin ada yang di Korea Selatan, ada juga yang kayak studi banding ke mana waktu itu ya, informasi ke Dubai. Pokoknya kalau untuk hubungan luar negeri ada, dan ada juga diklat ke luar negeri kayak gitu. Itu juga harus menguasai bahasa Inggris. Itu juga berlaku kalau misalkan dia di kejaksaan fungsional teh. Bisa, fungsional bisa. Yang penting dia ditempatkan di Kejaksaan Agung dan bidangnya di Biro Hukum itu gitu. Jadi tugasnya itu dengan hubungan luar negeri aja terus gitu. Kalau bisa diklat. Kalau yang untuk jaksa struktural tadi itu untuk tiap naik jabatan itu tergantung apa nih? Tergantung per tahun sekali 4 tahun atau dia? Enggak juga sih, tergantung kekosongan yang ada di masing-masing instansi gitu. Misalnya kayak biasanya kan kalau kayak di daerah tuh rata-rata yang megang jabatan kasih itu pangkatnya bisa minimal 3B itu. Di mana kejaksaan negeri di daerah yang ada kekosongan kasih nanti diisi di situ. Yang sudah pengalaman di daerah tersebut untuk naik levelnya lagi ke tipe A, pindah ke Padang gitu. Nanti itulah rangkaiannya gitu. Dari daerah-daerah masuk ke kota nanti sampai ke pusat kayak gitu. Tergantung tipe kejaksaannya masing-masing. Kalau untuk Kejaksaan Negeri Padang sendiri udah tipe A sama dengan Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi sama Solo kota. Ante boleh ceritain nggak latar belakang pendidikan Ante? Latar belakang yang pasti sarjana hukum gitu kan. Jadi pada saat pembukaan kejaksaan ini membutuhkan sarjana hukum, itu jurusan pidana, bisa perdata, bisa ataupun hubungan internasional gitu. Ya udah, coba-cobalah tes gitu kan. Ternyata lulus administrasi, habis itu ada tes kesehatan, lulus kesehatan, terakhir tes wawancara gitu. Nah setelah ketiga-tiganya lulus, udah dinyatakan lulus, dinyatakanlah sebagai CPNS dulu gitu kan, CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Nanti di situ sudah ada penempatan awal, di mana kayak awal dulu penempatannya di Kejaksaan Negeri Paluto gitu kan, sampailah nanti CPNS 1 tahun, habis 1 tahun otomatis diangkat jadi PNS. Nah kalau sudah PNS barulah dapat kesempatan untuk mengikuti tes pendidikan jaksa. Kebetulan nanti di tes yang ketiga baru dinyatakan lulus untuk ini, untuk jaksanya gitu kan. Kalau kita basic kita dari sarjana hukum, otomatis kita golongannya langsung ke golongan 3A namanya. Tapi kalau kita mendaftarnya dari SMA gitu, masuk kategori golongan 2. Golongan 2, dan itu tupoksinya cuman sebagai tata usaha aja. Kalau dia ingin jadi jaksa, punya kesempatan jadi jaksa, ada tes yang namanya PI, penyesuaian gitu kan, dia ikut tes lagi, dan dia pun harus kuliah
kuliah di hukum dan udah menyandang gelar SH juga, baru ada tes PI. Nah, kalau dia lulus tes itu dan sudah sarjana, dia punya kesempatan untuk ikut tes menjadi jaksa gitu. Jadi tidak tertutup juga kemungkinan. Yang penting sarjana hukum dulu. Ante dulu kuliah di mana, Ante? Di Bung Hatta. Oh, Bung Hatta. Universitas Bung Hatta. Jadi setelah lulus lulus jaksa, penempatan di Simpang 4 Pasaman Barat hampir 1 tahun. Ternyata kejaksaan ini ada untuk beasiswa S2 gitu kan, membuka kesempatan untuk beasiswa S2 bagi pegawai kejaksaan. Syarat-syarat tertentu lah gitu kan, umur harus sekian, minimal sarjana hukum, nilai IPK, IP dan segala macam. Nah itu tuh ada di UNAR, ada di Universitas Hasanuddin, ada di Universitas Indonesia, 3 itu kalau nggak salah, untuk Sumatera Barat, untuk Sumatera Universitas Andalas, untuk daerah Jawa sana Universitas Indonesia, dan untuk daerah Timur sana itu Universitas Hasanuddin tempatnya gitu kan. Nah akhirnya setelah ikut tes untuk dapatkan beasiswa S2, lulus, nah kuliah lagi di beasiswakan dari instansi tersebut gitu. Nah, baru nanti setelah selesai S2-nya, penempatan baru lagi, keluar lagi SK baru, penempatan baru lagi gitu. Dan itu tuh sudah masuk ke kejaksaan tipe A jadinya, nggak bisa di daerah lagi, karena jalurnya khusus gitu. Jadi kurang lebih kalau misalkan pendidikan kita ini kan ada 16 tahun sampai kuliah tuh, dari SD, SMP, SMA. Kira-kira ada nggak suka duka Ante selama Ante berpendidikan? Nah, namanya kerjaan ada sukanya, ada dukanya gitu kan. Kalau pada saat pendidikan tuh sukanya kalau ada masa-masa diklat gitu, bisa bertemu sama sesama pegawai yang dari Aceh sampai Papua sana, bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, bisa sharing ilmu juga gitu kan, jadi menambah pengetahuan. Kalau dukanya ya itulah, kapan saja kalau udah keluar surat perintah ya harus siap-siap mengikuti perintah. Jadi dukanya itu ya pisah sama keluarga, bisa biasanya kalau diklatnya ada 1 bulan atau yang maksimal 3 bulan gitu. Jadi ya dukanya itu ya pisah dari keluarga gitu. Kalau suka duka selama Ante kerja? Kalau selama kerja sukanya itu ya bangga dengan institusi sendiri gitu. Apalagi misalnya kalau udah berhasil menyelesaikan perkara gitu, menyelesaikan perkara yang rumit, perkara yang biasa-biasa aja, dan itu berhasil kita buktikan dan terbukti di persidangan, itu tuh ada kepuasan tersendiri gitu. Berarti kita mampu untuk menyelesaikannya gitu. Tapi kalau dukanya ya itulah, ketemu orang dengan berbagai macam permasalahannya itu, kadang menjelaskannya susah, kadang mereka tidak mengerti. Contohnya kayak perkara pembunuhan, kalau ada aja mati korban, itu otomatis mereka bilang itu perkara pembunuhan. Padahal yang namanya orang korban mati itu belum tentu pembunuhan. Ada karena kelalaiannya mengakibatkan meninggal gitu kan, misalnya kayak laka lantas, atau ada juga karena dia berkelahi, nggak sengaja tertusuk atau terpukul lah organ yang paling penting, akhirnya meninggal. Berarti kan itu nggak bisa dikategorikan pembunuhan, tapi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan itu masing-masing pasalnya beda-beda. Jadi kalau umum nih
susah menerima yang kayak gitu. Pokoknya kalau udah mati itu pembunuhan gitu. Jadi kadang kalau misalnya dituntut 10 tahun, kenapa rendah kali dia kan dibunuh? Padahal bukan pasal pembunuhan yang kita sangkakan, tapi pasal penganiayaan yang mengakibatkan mati gitu. Dan paling lama itu misalnya cuman 12 tahun gitu. Kadang kendala-kendalanya di situ, menjelaskan di situnya gitu, yang mereka tidak paham. Begitu juga kayak perkara narkotika. Narkotika ini kan biasanya ada 3 pasal yang disangkakan, 114, 112, 127 gitu kan. Keluarga ini nggak paham, yang mereka paham mereka cuma pemakai. Dia pemakai Bu, dia pemakai cuma untuk mengkonsumsi. Padahal pada saat faktanya di persidangan, misalnya dia lagi transaksi atau lagi di jalan terus di dalam bajunya ada sabu gitu kan, nggak bisa juga diterapkan pasal ini pemakai narkotika gitu. Ya udah, menjelaskan di situ susah gitu. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Cuman ya udah, karena udah apa namanya, udah pengalaman sehari-hari, jadi udah nggak begitu dibilang membosankan lah lagi gitu. Udah dapat cara menjelaskannya dan udah lebih bisa kita gimana mengontrol emosi, mengontrol kata-kata gitu. Jadi keluarga si tersangka juga paham dan tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu Kakak. Jadi ante kan udah kerja di kejaksaan belasan tahun nih. Pengalaman berharga ante selama belasan tahun di kejaksaan apa teh? Pengalaman berharga apa ya teh, jawab tadi ya Siva? Pengalaman berharganya itu satu yang biasanya tuh dulu nggak pernah merantau gitu kan, tinggalnya sama orang tua terus, tahu-tahu pada saat lulus di kejaksaan keluar SK bersedia ditempatkan di mana saja, dan itu harus pindah-pindah ke Sawah Lunto, ke Pasaman, kemana. Jadi kayak kita punya pengalaman baru. Kalau orang Sawah Lunto tuh begini, hari pasarnya hari Rabu, jadi bahasanya kayak gini gitu kan. Ada tambang ini, ada ini itu. Jadi kita hal-hal baru yang kita temui gitu. Pindah ke Pasaman, seperti ini lagi situasinya gitu. Bahasanya begini, jaraknya sekian. Mayoritas pekerjaannya kelapa sawit. Pindah lagi ke Jakarta, seperti ini cara sidang Jakarta. Kayak itu sih yang bikin pekerjaan itu menjadi menarik gitu. Gitu Kakak. Masuklah nanti sarjana hukum, kuliah di hukum. Insya Allah teh. Iya. Belajar. Yang terakhir, kira-kira untuk skala penghasilan pekerjaan kejaksaan ini berapa? Kita tergantung pangkat. Jadi kalau misalnya baru-baru masuknya golongan 3A ya paling misalnya standar 5 jutaan gitu kan. Itu udah termasuk tunjangan jaksanya, di luar remunerasinya gitu, ada tambahan lain gitu. Semakin lama dia bekerja, semakin naik gaji pokoknya, dan semakin tinggi juga golongannya, berarti salary juga lebih banyak gitu. Bisa kalau untuk golongan 4B mungkin nyaris sampai 20 jutaan gitu.